Halo Blutizen, salam budi luhur. Kembali lagi di FTI Talks bersama aku Taza. Kali ini aku ingin membahas tentang himpunan mahasiswa di Prodi Sistem Informasi. Nah, di samping aku ini udah ada Kak Diva. Hai Kak Diva. Oke, aku mau tanya nih, Kak Diva ini angkatan tahun berapa sih di Budi Luhur? Aku angkatan tahun 2020. Oke. Terus aku jurusan Sistem Informasi di Fakultas Teknologi Informasi Budi Luhur. Oke. Kak Diva ini selain menjadi mahasiswa aktif di Budi Luhur, pernah ikut organisasi apa sampai sekarang? Kebetulan dari awal aku masuk sampai sekarang aku ada di organisasi mahasiswa Sistem Informasi, yaitu Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi sendiri, di mana yang kalau organisasi tersebut itu menaungi mahasiswa Sistem Informasi yang ada di Budi Luhur itu. Kalau Kak Diva sendiri di Himasi itu udah berapa lama? Aku dari 2020, jadi udah kurang lebih 3 tahun. Wah, lama juga ya. Itu menjabat sebagai apa tuh Kak? Kalau tahun pertama aku menjabat sebagai pengurus, terus tahun selanjutnya sampai sekarang aku menjabat sebagai ketua himpunan mahasiswa. Sampai saat ini? Iya, sampai saat ini aku masih menjabat sebagai ketua. 2 tahun ya? Oh iya. Oke. Kak, kalau boleh tahu kenapa sih Kak Diva ini menjabat sebagai Himasi? Kalau aku karena waktu awal masuk ke Budi Luhur, aku tahu beberapa organisasi himpunan mahasiswa Sistem Informasi tersebut. Tapi di awal masuk juga aku tahu BEM fakultas, BEM universitas. Nah di situ aku bingung nih mau masuk yang mana. Aku cari info, yang mungkin yang lingkupnya lebih kecil di himpunan aja kali ya. Terus karena aku ada sistem informasi, jadinya ya aku masuk ke himpunan. Iya. Aku mau tahu dong sejarah di Himasi itu apa sih? Sejarah di Himasi tuh cukup panjang ya. Pertama, Himasi tuh awalnya itu keluarga mahasiswa Sistem Informasi atau yang disingkat tuh KMSI, itu awal pertama terbentuk, terus sekarang berubah jadi Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi sejak 24 November 2021. Oh, berarti baru ya diubahnya? Oh iya, baru. Soalnya memang kita baru terbentuk KMSI itu di tahun 2000-an. Jadi sejarahnya Himasi itu masih panjang sebenarnya. Jadi kalau kalian mau lebih tahu lebih detailnya, kalian bisa masuk ke Himasi buat anak-anak Sistem Informasi. Oke. Kalau di setiap organisasi itu kan ada identiknya ya kan? Ada yang beda lah di setiap organisasi. Kalau Himasi ini identik dengan apa? Kalau Himasi ini identik dengan alma mater merahnya. Wah, kenapa tuh alma mater merah? Ada apa? Udah dari awal Himasi terbentuk tuh udah ada alma mater merah gitu. Jadi selain anak-anak Himasi selain punya alma mater biru yang sekarang aku pakai, itu mereka punya alma mater merah yang dapatnya itu harus penuh dengan perjuangan kalau menurut yang lain ya. Oke. Kenapa sih harus warna merah? Kenapa enggak? Kan banyak tuh warna ya. Kenapa harus merah? Kenapa harus merah itu karena melambangkan keberanian. Oh. Oke. Kalau aku lihat tuh di logo Himasi ada gambar buku ya. Iya, ini buku. Itu arti dari logo tersebut apa? Nih aku sekalian jelasin logonya ya. Logonya di sini ada logo buku itu karena kita di lingkup universitas itu pendidikan. Nah itu kenapa kita ditaruh logo buku di sini, karena menyangkut pendidikan. Terus kenapa tulisan Himasinya itu besar seperti ini di H sama I nya, terus menjorok ke dalam gitu.
kayak mangkok Heeh. karena mau himasi itu harus berkembang gitu. Jadi judulnya seperti itu arti dari logonya gitu. Udah kan Himasi udah lama nih ya Kak. Iya. Event apa sih yang pernah dijalanin dari Himasi? Kalau event-event dari Himasi banyak ya, tapi di sini di angkatan aku sendiri itu ada SI Fest. Itu event besarnya Himasi yang diadakan setiap tahun. Terus ada juga makrab buat anak-anak baru sistem informasi budi luhur. Wah, itu makrab seru-seruan atau makrab yang Itu makrab seru-seruan seru-seruan dong. Boleh dicoba tuh. Boleh, nanti anak-anak sistem informasi yang baru boleh ditanya ke anak-anak Himasinya kapan ngadain makrab supaya kalian juga bisa mengenal satu sama lain kan, satu angkatan. Jadi ya ikatannya lebih kuat gitu loh. Untuk mengetahui informasi tersebut kita harus kemana nih? Kalau informasi-informasi tentang acara-acara Himasi ya tentunya ada di Instagramnya dong. Apa tuh Instagramnya, boleh di-spill gak? Himasi_UBL. Oh, Himasi. Harus follow dari sekarang. Harus banget biar kita tahu nih informasinya. Iya dong, supaya nggak ketinggalan satu pun event yang ada di Himasi. Kan tadi ada makrab, SI Fest. Selain itu apa lagi tuh Kak? Ada P2B, itu penerimaan pengurus baru. Kalau kan dari makrab nih, Ya. banyak anak-anak baru, pasti mereka harus kita ajak Oke, dong ke Himasi. Jadi kita membuka penerimaan pengurus baru gitu. Itu salah satu event yang diadakan setiap tahun. Itu 3 event yang diadakan setiap tahun gitu. Tapi di lain itu juga ada agenda. Itu event-event yang diadakan kalau memang harus gitu, kayak studi banding, study club. Itu kita nggak ulang setiap tahun karena setiap tahunnya tergantung ketuanya maunya acara tambahannya tuh apa. Tapi masih juga ngadain event yang setiap tahunnya itu Fordis, jangan lupain itu. Buat anak-anak SI harus tahu event Fordis. Untuk KKP sama TA kan itu penting ya. Iya, itu harus kalian pantau. Kalau kalian udah masuk semester tua, semester 6 Itu biasanya Fordis kapan tuh Kak? Kalau Fordis itu di bulan Januari Februari, kalau nggak Juni Juli. Itu pokoknya setiap awal masuk semester sama mau akhiran semester sebelum UAS. Itu tuh buat kayak apa sih judul yang bisa kita ambil buat anak-anak SI, apa sih gimana sih cara penulisannya gitu loh. Itu tuh adanya di Fordis. Jadi kalau misalnya anak-anak SI terutama yang semester 5, semester 6, semester 7, semester 8 itu tuh harus banget pantengin Fordis. Apalagi sekarang ada Senafti. Kalian harus pantengin Fordisnya SI. Senafti itu apa tuh? Seminar FTI. Itu tuh buat mahasiswa-mahasiswa TA gitu. Jadi kalau misalnya emang mau penasaran apa itu Senafti, kalian harus ikutin Fordis. Nanti bulan Juli ada. Aku kemarin sempat lihat di Instagram Himasi itu ada lomba Munsun ya. Munsun. Iya, Munsun. Itu apa sih? Munsun SIM itu kayak kita bukan ngebangun sih, kita punya perusahaan, kita harus jalanin dari nol sampai dia berkembang. Itu di web. Nah, itu tuh salah satu syarat kelulusan buat anak-anak SI juga selain algoritma. Jadi mereka yang dari SI pas mau lulus itu harus punya sertifikat Munsun SIM. Jadinya kalian juga harus pantengin IG FTI Budi Luhur untuk tahu kapan pembukaan Munsun SIM sama pendaftarannya gitu loh. Itu berbayar. Tapi kalau misalnya kalian emang mau gak berbayar, kalian harus ikut lomba sih. Lombanya bisa diganti ke KKP. Jadi kalau kalian menang lomba Munsun SIM, kalian
tinggal buat laporan KKP aja. Jadi Mudah berarti ya. yang mau KKP-nya gampang kayak ikut lomba Monsoon Sim aja ya. Kurang orang loh ini. Oh, kurang orang. Sekarang ini lagi kurang orang atau? Lagi nyari banyak. Kan setahun kemarin kita cuma ngirim 2, terus tahun ini harus ngirim banyak dong supaya change menangnya lebih besar juga kan. Blutizen harus ikut nih berarti ini, harus daftar. Harus. Itu berapa kali? Ada Monsoon Sim itu setiap 2 kali dalam setahun atau gimana? Iya, 2 kali dalam setahun biasanya. FTI fakultas mengadakan gitu. Oke. Balik lagi nih ke awal. Hal apa sih yang paling seru di Himasi? Hal yang paling seru itu kalau acaranya berjalan lancar, terus pas lagi ngumpul-ngumpul sama anak-anak Himasi, cerita-cerita, main bareng gitu. Pas rapat juga tuh paling seru sih. Kalau ini pertanyaan terakhir nih ya Kak, kenapa sih kita harus pilih Himasi? Kan banyak nih ya ormawa yang lainnya. Kenapa kita harus pilih Himasi? Ada apa di Himasi? Benefit apa yang kita dapat kalau kita ikut Himasi? Kalau benefit itu sama ya, kalau sama semua himpunan, relasi, pengalaman. Cuman kenapa harus Himasi? Untuk mahasiswa itu ini lingkupnya lebih kecil daripada BEM fakultas yang menaungi 3 prodi atau BEMU yang harus menaungi semuanya. Jadi kalau kalian mau punya pengalaman organisasi itu harus masuk Himasi. Itu. Untuk ini sekali lagi nih ya, kan harus Himasi. Tapi bisa nggak kalau misalkan kita bergabung ke Himasi tapi nggak menjabat dalam satu periode, jadi kayak kita ikut sekali kayak volunteer gitu, ada nggak? Oh, kalau volunteer itu nanti pas acara FIVES biasanya kita buat pembukaan volunteer itu buat mahasiswa yang mau cobain berorganisasi itu seperti apa. Tapi nggak dalam jangka waktu lama, itu kita ada volunteer. Oh, gitu. Berarti ada ya, berarti kita bisa. Kalau volunteer mungkin BEM fakultas juga buka atau BEMU itu juga buka, tapi Himasi pasti buka buat volunteer gitu. Oke, Blutizen, mungkin ini udah di sesi akhir ya, penutupan. Kita akan lanjut di FTI Talk selanjutnya. Salam Budi Luhur.